A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala ni'matillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Sedulurku semuanya dimanapun para sedulur berada, semoga para sedulur semuanya selalu diberikan kesehatan secara lahiriah maupun batiniah, sehat pikirannya, sehat hatinya, dan selalu memiliki niat-niat yang baik untuk kedepannya. Berkah, alhamdulillah sedulur semuanya. Pada kesempatan kali ini ya, sekitar beberapa hari yang lalu, sejak 2 hari atau 3 hari ke belakang, saya memperhatikan di media sosial sedang ramai dibicarakan. Di sini saya memberikan edukasi spiritual yang dilandasi dengan agama. Seperti apa? Ini semuanya bisa ditangkap atau dimengerti, dipahami dengan secara mudah. Jadi silahkan diperhatikan untuk para sedulur semuanya. Mengenai sesuatu yang akan saya bahas berkaitan dengan yang dipublikasikan, yang diramaikan, yang dipromosikan oleh para public figure. Ya, hal apa gitu? Ini sesuatu yang bisa merusak. Dan saya istilahnya berpendapat sesuai dengan landasan Islam. Ya, ini ditujukan untuk orang yang beragama Islam. Selain daripada agama Islam, silahkan, itu kepercayaan masing-masing, terserah. Ya, lakum dinukum waliyadin. Gitu. Jadi untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi silahkan, terserah. Ini ditujukan untuk orang yang beragama Islam. Perhatikan masalah yang sedang ramai. Ini suatu masalah. Ya, karena sesuatu yang dipublikasikan, yang dicontohkan oleh public figure, entah hal istilahnya keburukan ataupun kebaikan, selalu aja ada yang mengikuti gitu. Entah hal baik, entah hal buruk, pasti selalu ada yang mengikuti kalau dipublikasikan gitu. Apalagi ramai gitu. Ya. Ini boneka arwah, spirit doll, antara boneka dengan arwah gitu. Saya bahas dan silahkan dipahami, didengarkan dengan sebaik-baiknya. Kalau istilahnya membahas masalah boneka, ya, diperbolehkan karena itu bisa dikategorikan permainan anak-anak, untuk bermainnya anak-anak itu sah-sah saja, ya, tidak dilarang. Boleh kalau sekedar hanya untuk bermain, ya, anak-anak biasa kan bermain boneka, itu boleh gitu. Tapi kalau disangkut pautkan dengan arwah, berasal dari kata ruh, ini sesuatu hal yang bisa merusak. Ya, ini fitnah, ini sesuatu teknik rencana setan atau bangsa kalangan dari jin yang selalu saja mencari celah tempat agar diakui oleh manusia. Dan agar manusia itu terjerumus dari kesesatan yang dibuat oleh setan itu sendiri. Itu sebetulnya bukan hanya boneka, barang apapun, patung yang dipercayai, ya, benda pusaka yang dipercayai, hal-hal yang ada di dalam diri kita yang dipakai, entah cincin, entah apapun itu yang dipercayai. Itu. Jadi bonekanya nggak salah, tapi sudah dikaitkan dengan arwah atau ruh, ini yang salah. Benda pusakanya tidak salah karena simbol kebudayaan, tidak salah. Tapi disangkut pautkan dengan khodam, ya, ada sesuatu energi dari makhluk yang lain yang menempati benda pusaka itu, ini yang salahnya. Gitu. Sama halnya yang sedang ramai saat ini terjadi di masyarakat, ya. Diramaikan, digembor-gemborkan oleh para public figure yang harusnya istilahnya memberikan edukasi pelajaran yang baik, malah istilahnya mencontohkan hal-hal yang buruk. Bukan istilahnya hal-hal yang baik itu akan balik lagi kepada diri kita. Tidaklah sadar istilahnya orang yang memberikan contoh-contoh buruk dengan hal yang akan didapatkannya. Jangan beralasan ini untuk istilahnya merefresh otak, mencari ketenangan, istilah katanya healing. Nggak tahu itu healing apa, ya, intinya seperti itu. Padahal dalam Islam pun ada cara yang lain, bukan dengan cara seperti itu. Itu hanya orang yang malas untuk beribadah, ya, hatinya kosong. Tubuh memiliki hak, ruh memiliki hak
Ruh yang ada di dalam diri kita mutlak memiliki hak. Saya tekankan sejak dulu pertama saya buat video di YouTube gitu, memberikan edukasi masalah spiritual, sering mengatakan ruh kita butuh makan, badan kita butuh makan. Sama, intinya badan dan ruh butuh, ya, butuh semuanya. Dan masing-masing itu memiliki hak. Badan kita perlu dirawat, perlu dijaga. Makanya ada hadis yang mengatakan makan makanan yang baik agar tubuh kita istilahnya sehat. Dan masih banyak referensi lainnya. Ya, begitupun pikiran memiliki hak. Hati memiliki hak untuk dijaga. Ya, pikiran untuk selalu diajak bertafakur, bertadabbur, dan yang lain sebagainya. Hati sama, butuh makan, butuh hak yang harus dipenuhi agar tidak timbul penyakit hati. Ya, agar istilahnya tidak timbul rasa cemas, was-was, gelisah. Itu ciri yang sudah mutlak dalam Islam. Ketika hati, pikiran, perasaan, was-was, cemas, gelisah, dan yang lain sebagainya, itu tanda bahwa ruh kita sedang kelaparan, jauhnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dari pandangan Islam. Saya yakin orang yang sering gelisah, cemas, was-was, dan yang lain sebagainya berarti hatinya kosong, ya, butuh ketenangan. Istilah kata anak sekarang gitu ya, orang-orang istilahnya pada sekarang yang sering diramaikan itu healing. Ya, untuk apa sebetulnya? Ya. Dan hukum dari istilahnya memelihara, ya, saya katakan memelihara. Bisa ikut-ikutan karena sedang ramai, bisa diikut-ikuti karena hobi. Ya, ini yang salah. Ya, fantasi, menjiwai, meyakini, apalagi mengimani. Na'udzubillahi min dzalik. Ini luar biasa gitu. Jadi pada intinya hal-hal semacam ini, ya saya singkat aja, saya potong videonya. Pada zaman dahulu pun, sejak zaman jahiliyah pun ada orang yang istilahnya membuat patung terus disembah. Sama halnya membuat boneka dan yakini ada sesuatu di dalam boneka itu, spirit, ruh yang masuk ke dalam boneka tersebut. Naudzubillahi min dzalik. Setan itu pandai, saya sering mengatakan setan itu pandai mencari celah, mencari tempat agar dia bisa diakui. Dan pada akhirnya dia mengajak ke dalam kesesatan yang nyata. Baik, balik lagi, ya saya ulangi, bonekanya tidak salah, boleh diperbolehkan untuk bermain-main. Istilahnya permainan anak kecil lah gitu. Masih dibolehkan, sah-sah saja. Yang masalah itu yang menyangkutkan atau mengaitkan dengan ruh atau arwah. Ada yang memiliki energi di dalam suatu benda mati. Apa itu bendanya? Boneka, benda keris, kujang, cincin, gelang, kalung, hal-hal yang lainnya. Hal-hal yang lainnya. Banyak. Semuanya itu tidak salah. Karena ada istilahnya sesuatu yang bisa dimanfaatkan dari itu semua. Tapi ketika istilahnya didasari atau dikaitkan, mengaitkan dengan hal-hal yang memang sudah tentu ada aturan-aturannya, ada koridor-koridornya sesuai aturan Islam. Ini harus diwaspadai. Jangan sampai kita mencampur adukan dengan istilahnya alasan-alasan yang tidak baik gitu, mencari alasan-alasan yang kurang baik, ya. Jadi harus hati-hati, harus bisa membedakan dan jangan ikut-ikutan, ya. Udahlah, ketawa aja kita, ya. Lihat yang kayak gitu ketawa aja udah, ya. Salah enggak? Siapa yang salah? Kita yang meramaikan. Untuk apa diperbincangkan sampai di ini apa? Terus diangkat topiknya, beritanya, aduh. Memang kalau istilahnya yang gila atau yang baru, hal-hal yang apa ini gila tuh dalam arti istilahnya hal-hal konyol lah gitu ya. Bukan berarti saya mengatakan orang itu gila, tidak. Ini hal-hal yang istilahnya masuk ke ranah kekonyolan lah. Ya, pasti selalu saja ramai. Ya, kalau yang namanya media itu sesuatu yang ramai pasti selalu diangkat, selalu diperbincangkan terus karena istilahnya ya begitulah. Ya, paham dulu semuanya. Kita harus selalu berhati-hati. Tubuh kita memiliki hak, ruh kita memiliki hak, pikiran hati kita memiliki hak yang mana itu harus dipenuhi. Jika salah satunya kurang dan tidak terpenuhi haknya, maka ada suatu penyakit yang dirasakan.
badan kita tidak dikasih makan, tidak dikasih nutrisi, tidak diberikan haknya secara utuh, pasti selalu ada aja penyakit yang dirasakan. Ruh sama, tidak sering istilahnya mengingat Allah, tidak sering istilahnya mengingat kalamullah, tidak selalu mengucapkan zikrullah, apalagi ibadah sering ditinggalkan, jauhnya dengan Allah, pasti batin kita, roh kita akan kelaparan, tersiksa, penyakit hati, timbul semuanya, rasa cemas, gelisah, was-was, dan yang lain sebagainya. Pikiran pun selalu harus dikendalikan agar selalu terkait dengan hati kita, dengan batin kita. Ya, jadi ini semuanya harus bisa disikapi dengan bijaksana. Ya, silakan ambil hikmahnya, pembahasan sederhana, pembahasan santai, yang mana ini semua bisa ditangkap dengan sangat mudah, dipahami dengan sangat mudah. Saya tutup, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran.